Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Kak. Baiklah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi ya. Materinya yaitu tentang pelaku ekonomi. Sebelumnya adik-adik udah tahu apa itu pelaku ekonomi? Belum, Kak. Belum. Baiklah, kali ini kakak akan menampilkan sebuah video tentang pelaku ekonomi. Tetapi bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya, tapi kita tetap belajar dalam bahasa Indonesia kok. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Oke, dalam kasus ini pelaku ekonomi adalah perorangan atau badan yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi seperti kegiatan distribusi, produksi, dan konsumsi. Oke? Oke, Kak. Silakan dicatat ya. Oke, pelaku ekonomi yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Dalam rumah tangga keluarga terdapat dua bagian atau dua peran. Yang pertama yaitu sebagai konsumen, yang mana biasanya keluarga akan membeli barang untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangganya. Misalnya kebutuhan sehari-hari, kita pergi ke pasar beli buat kebutuhan di dapur, buat di rumah. Terus misalnya bisa juga seperti siswa yang belanja di kantin. Oke? Oke, Kak. Itu sebagai konsumen ya. Yang kedua, bisa juga sebagai faktor produksi, di mana rumah tangga keluarga ini menyediakan tenaga kerja, tanah atau modal. Dari faktor tersebut, maka rumah tangga keluarga akan menghasilkan pendapatan yang bisa mereka jadikan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa menjadi yang konsumen tadi. Kan yang sekarang nih sebagai produsen menyediakan tenaga kerja, modal, tanah. Setelah mereka sebagai produsen, maka mereka nantinya akan mendapatkan pendapatan dari kegiatan produksi tersebut kan. Setelah itu mereka akan menjadi konsumen. Mengapa konsumen? Setelah mereka mendapatkan pendapatan, tentunya mereka akan membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka kan. Ya, Kak. Sebagai produsen rumah tangga keluarga ini, sebagai produsen, mereka akan menghasilkan pendapatan yang nantinya akan dapat mereka belikan barang sehingga segala kebutuhannya terpenuhi. Jadi tadi kalau rumah tangga keluarga itu ada dua ya perannya, sebagai konsumen dan sebagai produsen. Oke? Oke. Yang kedua, perusahaan. Coba dibaca dulu.
Udah dibaca? Dibaca dulu. Udah? Udah, Kak. Maksudnya yaitu kalau dalam kegiatan ekonomi pastinya ada dong perusahaan yang menyediakan segala macam kebutuhan yang kita butuhkan sebagai masyarakat. Maka perusahaan itu akan merekrut tenaga kerja untuk memproduksi bersama-sama apa yang kita butuhkan, misalnya sirup. Maka perusahaan sirup itu akan merekrut tenaga kerja untuk membuat sirup tersebut, yang mana nantinya tenaga kerja itu akan mendapatkan upah dari perusahaan. Perusahaan ini menerima laba atau keuntungan itu berasal dari penjualan sirup tadi. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Yang ketiga, pemerintah. Coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu, Afan. Oke, dalam kegiatan ekonomi ini pemerintah berperan sebagai pengawas dari kegiatan ekonomi. Yang mana segala kegiatan, misalnya kita sekarang di Indonesia kan, maka pemerintah akan menjadi pengawas dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di negara Indonesia, sehingga nantinya akan meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam kegiatan ekonomi atau meminimalisir adanya kerugian satu pihak dalam kegiatan ekonomi. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi ini sangat besar. Jika kurangnya peran pemerintah, maka dalam pasar tersebut akan terjadi nantinya bisa jadi ketimpangan atau kenaikan harga yang sangat melambung tinggi yang bisa menyusahkan masyarakat gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, lanjut. Contoh dari peran pemerintah yang pertama yaitu seperti menyediakan fasilitas bagi masyarakat Indonesia seperti jembatan, jalan, terus fasilitas untuk kesehatan, terus contohnya yang lain mengumpulkan pajak. Itu tuh tugas pemerintah, mengumpulkan pajak. Dengan mengumpulkannya pajak, maka nantinya pajak yang terkumpul itu akan dijadikan sebagai infrastruktur untuk membangun jalan tadi, membangun jembatan. Pokoknya untuk kepentingan umum lah pajak itu. Terus yang selanjutnya peran pemerintah bisa jadi sebagai yang mengeluarkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya ini pengumpulan pajak tadi. Selanjutnya yaitu masyarakat luar negeri. Nih, apa saja aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri ini? Yang pertama yaitu sebagai terlibatnya penjual dan pembeli antar negara. Misalnya antar Indonesia dengan Thailand.
Maka ini kan ada hubungannya dengan masyarakat luar negeri. Yang kedua, pembeli bisa saja berasal dari luar negeri. Kita kan menjual barang misalnya, pembelinya itu nggak selalu dari Indonesia gitu, bisa jadi dari luar negeri. Yang ketiga, bisa jadi tenaga kerja yang ada di Indonesia sekarang itu bukan seluruhnya berasal dari Indonesia, bisa jadi dari luar negeri. Misalnya yang banyak sekarang dari Taiwan gitu, dari mana lagi, dari Amerika. Pokoknya yang ahli-ahli lah biasanya banyak dari luar negeri gitu. Nih, apa sih contoh dari kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat luar negeri? Contohnya seperti distribusi barang-barang impor yang berasal dari masyarakat luar negeri. Oke? Oke, Kak. Oke, videonya udah habis. Apakah bisa dipahami apa yang kakak jelaskan tadi sama yang ditampilkan di video? Insya Allah bisa, Kak. Baiklah, kali ini kita akan diskusi dikit ya. Ya, Kak. Kakak akan nanya, apa itu pelaku ekonomi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Kak. Ya coba. Pelaku ekonomi yaitu perorangan atau badan yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Ya, betul. Terus pertanyaan kedua. Siapa saja pelaku ekonomi itu? Siapa bisa jawab? Saya, Kak. Oh ya, coba. Pelaku ekonomi itu yang pertama rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan rumah tangga masyarakat yang di luar negeri. Ya, betul. Terus udah. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Afan ada yang Afan nggak ada mau bertanya? Ya, silakan Putri. Apa saja contoh lain dari peran dari pemerintah? Peran dari pemerintah. Tadi yang lebih jelasnya seperti membayar pajak ya. Ya. Seperti membayar pajak, terus menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan. Itu semua dibangun oleh pemerintah. Dananya itu dari pajak yang kita kumpulkan, maka dari itu kita harus wajib membayar pajak. Jadi setelah pajak dikumpulkan, maka pemerintah akan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, jembatan, terus memenuhi segala kebutuhan yang kita butuhkan lah. Terus apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Nggak ada? Enggak, Kak. Berarti cukup paham ya apa yang kakak jelaskan tadi? Paham. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Salah dan janggal kakak mohon maaf. Terima kasih ya buat semuanya. Ya, Kak. Sampai jumpa di lain hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.